So yes, iPhone 16 baru aja dirilis dan gue baru aja balik ya. Jadi ini lanjutan dari video yang pertama. Kalau kalian belum nonton bisa dicek di atas. Kita di sana ngebahasin produk ekosistem yang dirilis sama Apple di acara It's Glow Time. Dan di video kali ini kita bakal ngebahasin iPhone 16 series yang dirilis ya tadi. Ada 16 biasa, 16 Plus, 16 Pro, dan 16 Pro Max. Dan yes, gue nggak sabar pengen share ini ke kalian. Jadi langsung aja, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go! Oh ya, sekalian gue masih pengen pamer ya. Pakai batik ya, represent Indonesia ya di sini. Karena ini pertama kali YouTuber Tech Indonesia dikirim ke Apple Park, diundang sama Apple untuk menghadiri Apple event. Jadi, it's an honor. Bener-bener dreams, ya one of my dreams come true. Dan sekali lagi gue juga mau ngucapin thanks to you guys, karena ya tanpa kalian gue juga nggak bakal nyampe di titik ini. Oke, kita bakal bahas iPhone 16. So yes, iPhone 16 pastinya yang paling mencolok sekarang adalah warnanya yang banyak yang baru ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya warnanya itu pastel, sekarang Apple menggunakan approach yang lebih bold warnanya ya. Jadi ada total 5 warna, ada warna black, warna white, ada warna pink, ada warna teal, sama ada satu lagi namanya aquamarine ya, kalau nggak salah ya. Jadi yang warna kebiruan kayak gitu. Dan warnanya harus gue bilang lucu-lucu sih. Dan gue cukup suka ya, kayak ngasih sesuatu yang berbeda gitu dari biasa-biasanya. Dan ini sendiri secara finish memang masih pakai infused glass, jadi masih kayak sama kayak si iPhone 15 series. Dan secara frame juga masih aluminium. Cuma memang yang gue ngerasa beda ya karena tadi frame-nya kayak berasa balance HP-nya ketika dipegang lebih enak aja. Nah, selain itu juga secara layar ini ada peningkatan ya. Sekarang dia itu bisa 2000 nits peak untuk peak brightness-nya dan bisa serendah 1 nits kalau dia lagi gelap. Bisa terang-terang banget dan bisa gelapnya gelap banget. Dan itu salah satu yang gua suka dari iPhone-nya dibandingin sama smartphone Android lain. Layarnya itu tuh memang ketika terang dia terang, ketika gelap tuh dia gelap banget dan bisa dibikin lebih gelap lagi kalau mata kalian sensitif. Cuma memang yang gua sedih adalah ya ini yang versi regular kayaknya layarnya masih 60 Hz ya. Jadi masih belum dapet ProMotion dan gue sendiri nggak tahu apa Apple ada fitur 90 Hz-nya, kayaknya nggak ada. Ya harusnya minimal dia 90 Hz lah, dan ini gue rasa banyak yang tidak dibilang sama mereka juga. So ya, I'm just letting you guys know. Cuma menurut kalian sendiri, apakah layar itu penting ya 60 Hz atau 120 Hz? Karena menurut gue sendiri setelah kemarin gue pakai ya 120 Hz ProMotion selama beberapa tahun, pas gue turun lagi, gue kemarin sempat cobain iPhone 15 Plus, itu cukup berasa di gua. Mungkin karena kita banyak scrolling yang vertikal-vertikal ya. Sedangkan gua sendiri pernah pakai monitor yang gede nih kayak TV yang 120 Hz, tapi pas gua turun ke monitor yang 60 Hz itu gua nggak gitu ngaruh, nggak gitu berasa. Kan sebelumnya gua pakai MacBook Pro yang M1 Pro, yang mana itu juga dia ada ProMotion 120 Hz. Pas gua sekarang pakai MacBook Air M2, ini yang 60 Hz layarnya biasa aja. Itu gue nggak terlalu berasa ngeganggu kayak gimana, tapi kalau di HP itu berasa banget gangguannya. Ya, let me know your thoughts, komen di bawah. Dan yang paling menarik perhatian lagi adalah sekarang untuk tombol-tombol juga baru kayak di iPhone 15 Pro Max yang gue pakai ini. Yes, iPhone 16 akan ada action button di atas tombol volumenya, dan di bawah tombol power dia akan ada yang namanya kamera control. Jadi itu kayak semacam tombol untuk ya menggunakan fitur-fitur kamera, dan itu menarik banget. Tadi waktu gue sempat coba dikit-dikit, tapi gue masih agak aneh ya. Nanti mungkin kita akan coba lebih lanjut, jadi gue belum bisa bahas detail banget. Cuma gue dikasih tunjukin ya fitur-fiturnya lumayan banyak. Kalian bisa double tap, kalian bisa single tap, kalian bisa di hold ya. Dan itu ya fungsinya kayak shutter button yang ada di layar tapi diposisiin di situ. Dan itu katanya cocok banget buat selfie. Kalau kalian suka selfie dengan HP-nya, atau kalau kalian pakai satu tangan doang, itu bisa dioperasiin menggunakan satu tangan gitu si tombol capture atau kamera control tadi. Dan itu juga ternyata hadir di iPhone 16 ya, nggak cuma di Pro aja. Jadi Apple kali ini ngasih lumayan banyak upgrade sih bisa dibilang ke iPhone 16 yang regular ya dibandingin yang sebelumnya. Karena di prosesor juga dapat upgrade yang bisa dibilang lumayan banget. Karena sebelumnya di iPhone 15 kan dia pakai A16 Bionic. Nah di A16 dia kayak naik 2 generasi langsung ya. Dia pakai chip A18 chipsetnya, yang mana secara AI katanya ini adalah machine learning-nya 2 kali lebih cepat dibandingin
sama yang sebelumnya. Dan ini menggunakan prosesor dengan 3 nanometer untuk fabrikasinya dan ini second generation ya. Jadi katanya lebih efisien secara daya dan secara konfigurasi sendiri dia itu 6 core untuk CPU-nya. Jadi 4 performance dan 2 efisiensi dan untuk GPU-nya tuh dia 5 core. Nah, untuk CPU-nya sendiri klaimnya Apple performance-nya 30% lebih kencang dibandingin sama A16 yang dipakai di iPhone 15 dan GPU-nya sendiri dia itu 50% lebih kencang ya dengan penggunaan daya 35% lebih hemat gitu dibandingin sama sebelumnya. Total kata klaimnya Apple ini bakalan 30% lebih efisien secara baterai ya. Makanya Apple sampai masukin ini di highlight-nya, katanya baterainya bakalan jauh lebih awet, dapat boost di bagian baterainya. Nah, selain itu juga yang menarik di sini adalah kameranya nih, yang mana juga tadi dapat upgrade yang bisa gue bilang signifikan karena sensor utamanya dia pakai 48 megapiksel fusion camera, klaimnya Apple ya. Fusion camera kenapa? Karena di sini kameranya bisa jadi dua ya. Jadi main kamera dengan 48 megapiksel itu pakai pixel binning atau dia bisa jadi 12 megapiksel untuk lensa telefoto 2x ya. Jadi bisa dibilang 2 in 1. Dan untuk ultra wide-nya sendiri dia masih sama 12 megapiksel, tapi dia juga bisa dipakai buat foto makro. Dan klaimnya Apple sendiri, ya sistem ini tuh ekuivalen dengan 4 lensa. Gitu. Jadi 4-in-1 kamera dari cuma 2 lensa tadi aja. Gitu. Ekuivalen ya judulnya ya. Nah, nanti hasilnya gimana kita akan coba tes lebih lanjut. Cuma intinya secara overall iPhone 16 lumayan banyak upgrade-nya dan jadi menarik banget buat dicoba. Cuma tadi kayak gue bilang downside-nya di layarnya aja yang masih 60 Hz. Oke, yang kedua iPhone 16 Pro Series ya. Jadi Pro dan Pro Max. Nah, ini juga bisa dibilang upgrade-nya banyak. Cuma entah kenapa gue masih mixed feeling gitu ya, terutama dengan warna barunya. Karena ya di iPhone 16 Pro ini dia ada warna baru namanya Desert Titanium. Yap, jadi kan dia tuh semua pakai titanium di Pro Series, Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, nah yang baru Desert Titanium, yang mana mengingatkan gue sama HP istri gue. Ya, istri gue tuh pakai iPhone 13 Pro yang rose gold, dan itu warnanya harus gue bilang agak mirip sih ya. Karena kan yang waktu dia ke 14 kan goldnya tuh berubah jadi kuning banget kan ya. Di 15 itu gue lupa inget ada nggak yang gold. Kayaknya nggak ada kan, cuma Natural Titanium doang kan. Nah di 16 dia kayak munculin lagi yang ada di iPhone 13 gitu ya, mana rose gold. Walaupun memang bahannya ini titanium ya, bukan stainless steel, jadi beda. Cuma dari segi warna gue nggak terlalu gimana sama warnanya, karena kayak menurut gue mungkin itu warna buat cewek-cewek gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah di bagian layar, yang mana ini bezelnya jadi tipis setipis-tipisnya. Dan klaimnya Apple ini bezel tertipis ya, yang ada di produknya Apple. Dan ini bikin layarnya juga jadi meningkat ukurannya. Nah, untuk yang versi Pro biasa itu di 6,3 inci, dan yang Pro Max itu jadi 6,9 inci. Jadi naik sekitar 0,2 inci dari generasi sebelumnya. Tapi memang ukurannya ada penambahan sedikit sih kalau gue cek, lihat dari milimeternya secara ukuran, cuma memang nggak berasa signifikan. Pas gue genggam yang Pro itu tetap berasa kayak HP yang lebih compact ya. Sedangkan yang Pro Max itu gede, cuma nggak lebih gede dibandingin sama 15 Pro Max. Tapi gue tadi lupa shoot compare-nya. Aduh, kayak black dah. Tadi itu lumayan stres sih guys. Bener-bener waktu terbatas. Jadi kita itu ikut keynote. Setelah keynote kita harus ke experience area dan itu ramenya luar biasa. Dan kita harus mengambil giliran dan ya susah banget buat mendapatkan satu momen. Dan tadi kita harus ngambil berbagai. Gue harus bikin buat YouTube. Gue harus bikin yang vertikal buat Instagram gitu kan. Buat Reels, buat TikTok. Jadi ya mohon maaf kalau kayak gini ada yang kurang-kurang sedikit gitu ya. Dan tadi selain ukurannya naik, dia juga menggunakan lapisan yang lebih kuat di ceramic shield yang baru. Jadi katanya akan lebih tahan dari goresan juga ya. Dan ya gue sendiri sih akan tetap pakai tempered glass biar aman. Oke, kita lanjut ngomongin chipsetnya A18 tapi di versi yang Pro. Jadi sama kayak sebelumnya, dia juga dapetin embel-embel Pro. Yang mana ini 6 core untuk CPU-nya sama. Cuma anehnya ini kebalik ya. Dia itu CPU-nya 2 performance core yang gede performance-nya dan 4 efisiensi core. Nah itu yang gue agak bingung. Tapi klaimnya Apple ini 15% lebih kenceng dibandingin sama A17 Pro. Dan dia itu 20% lebih hemat daya, lebih efisien karena cache-nya tadi lebih gede, jadi penampungan dayanya mungkin lebih besar ya, jadi dia bisa mengolah data juga lebih banyak.
Nah, untuk GPU-nya dia 20% lebih kencang dibanding sama A17 Pro. Dan di sini juga ada Advanced Media Encoder ya buat promotion ya, buat AOD, buat encoding video juga katanya akan lebih kencang. Jadi ya 20% kurang lebih ya untuk peningkatan performance dari generasi sebelumnya. Fotografi, nah ini yang menarik karena ini juga ada peningkatan dan bisa dibilang udah sama ya dari Pro dan Pro Max. Nggak ada perbedaan kayak sebelumnya di 15 Pro, di mana yang 15 Pro itu kamera telefotonya 3x, sedangkan Pro Max 5x sekarang semuanya sama di 5x. Nah, setupnya kayak gini. Pertama, dia main kameranya 48 megapiksel fusion camera. Ya, kemudian yang ultrawide juga ini ada peningkatan jadi 48 megapiksel. Nah, untuk telefotonya atau tetra prismnya itu 12 megapiksel. Dia nggak mention ada perubahan yang signifikan kayak gimana. Cuma ya itu tadi di bagian fotografi dan ya as always si kamera control button-nya itu juga ada di versi yang Pro dan fungsinya juga nanti akan ada update khusus untuk versi Pro di mana dia bisa untuk fokus dan juga exposure lock. Nah, secara software di bagian fotografinya itu ada peningkatan yaitu di bagian foto 48 megapikselnya di mana dia akan ada zero shutter lag. Ya, jadi kalau kalian foto di full sensornya itu dia akan minim lag atau beneran nggak ada lag, jadi kalian bisa dapetin detail dengan maksimal. Gue sendiri jarang pakai, jujur aja di sini, cuma ya mungkin untuk momen-momen tertentu yang butuh detail yang banyak mungkin itu bisa jadi alternatif yang quick. Karena kalau di sini memang di 15 Pro ketika gua hidup di 48 megapiksel itu kadang agak menunggu ya kalau kita mesti capture fotonya, dan kalau untuk nangkep momen yang cepet gua akhirnya jadinya better pakai kamera yang biasa aja, terutama di mode 24 megapikselnya itu buat gua udah lebih dari cukup. Nah, selain itu juga ada mode-mode fotografinya itu banyak banget ya, gue sempat ditunjukin nih, kita bisa ngatur kayak skin tone, kita bisa ngatur kayak mood-nya sekarang di iOS 18 ya dengan si Apple Intelligence-nya, dan itu katanya sih memang bukan si AI tapi lebih ke machine learning aja, dia bisa mendeteksi kulit ya secara warna, dia bisa mendeteksi secara background dan secara overall foto itu bisa kayak dikalibrasi gitu sama Apple. Itu canggih juga kan. Nah, untuk foto itu tadi, untuk video ada peningkatan yaitu sekarang udah bisa 4K 120 fps di Dolby Vision HDR. Jadi ini cukup wow sih harus gue bilang ya. Kalau kalian telah lebih dalam, buat gue tuh 4K 120 emang butuh processing power yang tinggi banget, dan ini udah juga HDR ya. Jadi gue sempat ditunjukin demonya, dan di 4K 120 tadi kalian bisa langsung slow-mo-in. Jadi langsung di aplikasi galeri kita dan kita bisa ngelihat langsung perbedaannya secara real time. Itu benar-benar bisa gue bilang cukup mind-blowing sih, karena buat gue sendiri kalau kita di editing video ya, kalau kalian pakai aplikasi editing video di desktop gitu, ketika kalian slow motion, ya it takes time gitu untuk proses, dan di sini kita bisa langsung real time, nggak pakai nunggu-nunggu segala macamnya, benar-benar instan gitu. So processingnya gila banget sih. Nah, di bagian audio pun juga ini menarik karena tadi kalau videonya kita bisa bagus, audionya dia ada machine learning-nya juga. Jadi ada mode kayak namanya in frame, ada mode studio, ada mode cinematic. Jadi kalian tuh bisa kayak mengisolasi suara dari orangnya, kalian bisa masukin suara ambient juga, atau kalian bisa bikin itu sinematik seakan-akan suaranya keluar dari ya posisi orang itu berada gitu. Jadi lumayan menarik sih ya untuk kita coba bareng-bareng. Oke, selain itu juga di bagian voice memo ada sedikit update software di mana dia bisa nge-layer istilahnya tuh dua layer lagu. Misalnya kalian satu ada backing track, terus kalian bisa layer berikutnya dengan suara kalian. Jadi kalian bisa dengerin, dan ini cocok mungkin buat kalian yang pemusik ya, yang ngeband, yang vokalis, yang bikin lagu untuk bisa ya dengan cepat, karena katanya di sini banyak banget yang menggunakan si voice memo tadi sebagai ya media untuk rekam suara dengan cepat. Oh ya, ditunjukin juga pas keynote tadi ya kalau iPhone 16 Pro atau Pro Max series itu dipakai untuk nge-shoot video klip The Weeknd. Dan hasilnya harus gue bilang gila sih, bagus banget, terutama dengan ProRes RAW, ProRes lock-nya ya. Jadi warnanya yang dihasilin, kemudian foto-fotonya juga bisa kalian lihat cakep-cakep banget, dan portrait-portraitnya semuanya ya harus gue bilang iPhone di segi kamera saat ini masih bisa ngasih yang terbaik lah secara experience. Kurang lebih kayak gitu. Oke, sedikit ngebahas soal Apple Intelligence. Yes, Apple Intelligence sekarang akan kompatibel dari iPhone 16 yang regular.
ya. Dari sebelumnya itu kan cuma compatible di 15 Pro dan Pro Max, sekarang 16 regular, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max itu bakal semua compatible dengan si Apple Intelligence dengan fitur-fiturnya tadi, mulai dari yang kalian writing style, kalian juga bisa clean up foto, kemudian juga Siri ya secara animasi juga udah jadi baru sekarang ya, dan masih banyak lagi secara fitur. Cuma yang gue pengen highlight itu satu ya. Jadi gue dapet konfirmasi ini dari mereka sendiri, dari Apple, kalau si Apple ini sekarang ngebikin server untuk si AI. Jadi dia menggunakan AI ini namanya Private Cloud Compute. Yang mana itu memang karena Apple punya server cloud sendiri. Ya kalau yang brand lain setahu gue kayak Samsung itu mereka ngebayar cloud provider, istilahnya kayak gitu ya. Jadi servernya istilahnya numpang ke Google atau numpang ke Amazon, dan setiap kali kita request AI token itu dia mesti bayar. Mungkin dengan kayak gini, dengan Apple bikin sendiri, mereka bisa cut cost ya, atau bisa ngasih service ini secara gratis. Cuma gue ngeliat sih lumayan banget kepake ya si Apple Intelligence ini di si iPhone 15 Pro Max gua. Gue kepake si cleanup, gue kepake buat balas-balas email, dan ya nanti mungkin kita akan bikinin aja satu video separate soal Apple Intelligence biar lebih komplit penjelasannya. Last but not least, soal harga, dan ini sejujurnya harga kayaknya nggak ada peningkatan ya, jadi kurang lebih masih sama. iPhone 16 itu startingnya di $799 atau sekitar 12,4 jutaan. 16 Pro itu startingnya di 999 ya US dollar atau sekitar 15,5 juta. Yang storage-nya masih sama, startingnya di 128 untuk versi yang Pro. Sedangkan yang Pro Max itu startingnya di 256 GB di harga 1.199 US dollar atau sekitar 18,6 juta rupiah. Jadi ya untuk harga nggak ada yang aneh-aneh. So yes, paling itu aja. Kalau kalian suka video ini, bantu dengan kasih jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Passion YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Ya, lusa balik ke Jakarta. Terbangnya 20 jam lagi.